teman-teman, mengapa saya sarankan Anda tidak mengembalikan motor atau mobil yang gagal kredit untuk tidak mengembalikannya ke leasing. Begini rekan-rekan. Di pasal 34 Undang-Undang Fidusia bunyinya begini ya. Ayat 1-nya. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Artinya apa? Kalau misalnya motor kita dilelang sama leasing, kalau ada sisanya, wajib dikembalikan kepada nasabah tadi, konsumen. Ya. Ayat 2-nya. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Artinya apa? Kalau hasil lelang motor tadi, uangnya tidak mencukupi untuk membayar hutang kita ke leasing, kita wajib tetap melunasinya. Itu menurut pasal 34 Undang-Undang Fidusia. Jadi, kalau kita misalnya tidak sanggup membayar motor kita lagi, kita kembalikan itu motor ke leasing dengan harapan hutang kita lunas tentunya ya. Maka leasing akan menjual motor itu untuk membayar hutang kita, sisa hutang kita. Ya. Nah, kalau misalnya motor kita tadi dijual cukup untuk membayar hutang kita, maka selesailah permasalahannya. Tapi kalau motor kita tadi dijual uangnya tidak cukup membayar hutang kita atau sisa hutang kita di leasing, maka sisanya itu wajib kita tetap bayar. Ya. Contoh, kita beli motor harga 10 juta. Ya. Lalu kita leasingkan. Nah, karena kita leasingkan kan jadi ada bunganya. Jadi jumlah total hutang kita ke leasing menjadi 15 juta. Kalau 5 juta bunganya ya kan. Nah, lalu kita menyicil selama 15 kali. 1 juta sebulan. Nah, setelah berjalan 5 bulan, berarti kita sudah bayar 5 juta kan. Nah, sisa hutang kita kan 10 juta di leasing rekan-rekan. Nah, lalu kita nggak mampu bayar, kita kembalikan ke leasing. Leasing akan menjual motor itu. Misalnya motor itu laku 7 juta. Berarti kalau dibayarkan untuk hutang kita yang 10 juta tadi, berarti kan kita masih punya hutang 3 juta ke leasing rekan-rekan. Itu wajib kita kembalikan. Nah, ada leasing yang menagih tetap, ada yang membiarkannya. Namun meskipun leasing membiarkannya, kita akan tetap berhutang ke leasing itu. Makanya kita di blacklist di BI karena dianggap cacat. Karena kita masih punya hutang 3 juta. Itulah alasannya mengapa saya katakan jangan buru-buru dikembalikan ke leasing. Perhitungkan dulu. Kalau memang perhitungannya kita masih rugi ketika mengembalikan, lebih baik dioper kredit atau lebih baik dibuat kredit baru, diulang dia kreditnya, dihitung lagi dengan perhitungan baru. Kita minta kepada leasing supaya perpanjang masa leasingnya, masa kreditnya, cicilannya dikurangi gitu. Itulah contohnya misalnya kalau kita mau cari jalan terbaik. Kalau kita kembalikan, ternyata hutang kita belum lunas. Gitu dia. Jadi intinya rekan-rekan, leasing akan tetap memperhitungkan hutang kita meskipun kita kembalikan motornya atau mobilnya. Jadi sebelum dikembalikan, hitung-hitungan dulu kita. Apakah cukup membayar sisa hutang kita atau tidak. Kalau cukup ya nggak apa-apa dikembalikan. Tapi kalau tidak kan rugi kita nanti. Di blacklist di BI atau ada juga leasing yang tetap menagih.